huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Mim sukun berjumpa dengan huruf wa. Perhatikan lagi di samping. Hukum mim sukun atau mim mati itu ada 3. Sekarang fokus yang nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar membaca Al-Qur'an beserta penjelasan tajwidnya yang kami jelaskan dengan pelan-pelan. Kami di sini akan terus berupaya untuk membantu saudara semuanya yang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Jadi dengan penjelasan tajwid yang pelan-pelan, semoga saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Qur'an bisa segera lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Kemudian juga yang masih awam tentang ilmu tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid sehingga bacaan Al-Qur'annya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini belajar mengaji Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 155. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada huruf ba sukun. Ini huruf ba tanda sukun atau tanda mati itu seperti ini. Silakan perhatikan di samping, huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya adalah huruf ba. Jadi apabila dia sukun atau sebab disukunkan, maka cara bacanya itu dipantulkan. Ini huruf ba, kemudian dia sukun. Nah, berarti cara bacanya dipantulkan. Wala nab mantul seperti itu. Jangan dibaca seperti ini. Wala nab luan itu enggak ada pantulannya, tapi harus ada pantulannya. Wala nab luwannakum. Ini tergolong kepada qalqalah sugra, qalqalah kecil, karena dia berada di tengah kalimat atau di tengah bacaan. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Nah, perhatikan di samping, huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, dengan catatan, perhatikan di bawahnya itu. Di belakang huruf nun bertasydid atau huruf mim bertasydid itu ada huruf yang berharokat fathah, kasrah atau dhammah. Nah, karena di sini kan kami peruntukan untuk saudara semua yang pemula dalam belajar tajwid supaya tidak bingung. Karena nanti tidak semua huruf mim bertasydid dan tidak semua huruf nun bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, kalau kemasukan sesuatu di belakangnya. Contohnya seperti ini. Ini kan mim bertasydid nih. Ini mim ini bertasydid, tapi ini bukan gunnah musyaddadah hukumnya. Karena di belakangnya ini kemasukan tanda baca tanwin. Maka supaya tidak bingung kami buat catatan seperti itu. Maka ini hukumnya gunnah musyaddadah. Cara bacanya itu digunnahkan, didengungkan. Nah, suaranya itu kita tahan, kita panjangkan 2 hingga 3 harokat. Nah, atau kira-kira 2 hingga 3 ketukan. Walanabluwannakum. Nah, kemudian mim sukun berjumpa dengan huruf ba. Perhatikan di samping, hukum mim sukun atau mim mati itu ada 3. Nah, salah satunya adalah ikhfa syafawi. Nah, jadi kalau ada mim sukun di depannya berjumpa dengan huruf ba,
maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Nah, maka cara bacanya itu didengungkan. Nah, ini kita dengungkan, kita panjangkan, kita tahan suaranya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wala nabluwannakum bisyai'im. Tanwin berjumpa dengan huruf mim. Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Baris 2 di atas namanya fathatain, baris 2 di bawah namanya kasrohatain, dan yang satunya itu namanya dhammahtain. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, yaitu kasrohatain. Nah, ini baris 2 di bawah, ini namanya kasrohatain, berjumpa dengan huruf mim. Nah, kita perhatikan huruf di depannya. Nah, kita perhatikan huruf mim. Ini tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf di depannya. Huruf di depannya huruf mim. Nah, kita lihat di samping, huruf mim termasuk kepada huruf idgham bi gunnah. Maka tanwin berjumpa dengan huruf mim, hukumnya idgham bi gunnah. Cara bacanya itu dimasukkan kemudian didengungkan. Yang dimasukkan itu apa? Jadi bunyi tanwin ini dimasukkan ke huruf mim atau dilebur ke huruf mim. Jadi dibaca bisyai'im. Jangan dibaca bisyai'in minal, jangan, tapi dimasukkan ke huruf mim. Bisyai'im minal khawfi wal ju'. Nah, kemudian supaya tidak bingung, perhatikan rumus mat tabi'i yang di kotak warna merah itu. Nah, kalau kita melihat rumus mat tabi'i yang di kotak warna merah, seharusnya huruf nun dibaca panjang karena di sini ada alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki harokat fathah. Baris ke atas ini disebut juga dengan harokat fathah. Akan tetapi huruf nun di sini tidak dibaca panjang karena di depannya ada huruf yang sukun. Huruf wa juga tidak dibaca panjang walaupun di sini ada alif, di belakangnya harokat fathah tapi tidak dibaca panjang karena ada huruf yang sukun. Nah, sama dengan nah ini juga tidak dibaca panjang karena di depannya ada huruf yang sukun. Nah, wa juga tidak dibaca panjang karena di depannya ada huruf yang sukun. Nah, jadi wa ini juga tidak dibaca panjang karena di depannya ada huruf yang bertasydid. Nah, jadi tanda panjang itu bisa saja gugur kalau misalkan di depannya itu ada huruf yang bertasydid atau ada huruf yang sukun walaupun tidak semua, tapi bisa saja gugur begitu. Tapi kebanyakan dia bakalan gugur. Nah, jadi maka tidak dibaca panjang. Nah, sekarang kita langsung ke ju ini tadi. Ju dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mat tabi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun. Kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini ada huruf wa sukun, di belakangnya ada huruf yang berharokat dhammah, huruf jim. Nah, maka huruf jim dibaca panjang karena berharokat dhammah dan posisinya itu tepat berada di belakang huruf wa sukun. Jadi kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun, kemudian di belakang huruf wa sukun itu hurufnya apapun itu asalkan dia berharokat dhammah, maka dibaca panjang. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wal ju wa naqsim. Nah, kemudian di sini ada huruf qaf. Dia sukun. Perhatikan lagi di samping. Huruf qalqalah itu ada 5, salah satunya huruf qaf. Kalau dia sukun maka dipantulkan. Maka ini dipantulkan. Wa naq. Nah, seperti itu. Wa naqsim minal. Huruf shad berjumpa dengan huruf mim. Nah, maksudnya itu maksudnya tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf mim. Nah, maka hukumnya sama dengan yang ini tadi. Ini tanwin berjumpa dengan huruf mim. Ini tanwin, tanda baca tanwin nih, kasrohatain berjumpa dengan huruf mim. Maka hukumnya sama. Idgham bi gunnah. Cara bacanya dimasukkan dan juga didengungkan. Wa naqsim minal amwa. Nah, kemudian di sini mim sukun berjumpa dengan huruf wa. Perhatikan lagi di samping. Hukum mim sukun atau mim mati itu ada 3. Sekarang fokus yang nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun seperti ini. Kemudian di depan huruf mim sukun itu bukan huruf
mim bukan huruf ba, maka semua hukumnya adalah izhar syafawi. Ini huruf mim, di depannya huruf wa, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Nah, jadi jangan ditahan suaranya, jangan dipanjangkan. Minal amwa, pendek seperti itu. Jangan dipanjangkan seperti ini. Minal nah, jangan, tapi dibaca pendek. Minal amwali wal. Kemudian wa dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini ada alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Baris ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah. Maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka huruf wa dibaca panjang karena posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif dan dia berharokat fathah. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Minal amwa. Sedangkan yang ini, kemudian ini juga tadi sudah kami jelaskan, dia tidak dibaca panjang. Nah, sudah kami jelaskan tadi di awal ya. Jadi kita langsung saja. Kemudian nun sukun berjumpa dengan huruf fa. Tadi sudah kami ingatkan di awal, kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya. Maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini. Nun sukun berjumpa dengan huruf fa. Kita perhatikan huruf fa ini huruf apa. Nah, kita lihat di samping. Huruf fa termasuk kepada huruf ikhfa, hakiki, ausat. Nah, jadi cara bacanya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Karena dia ausat, jadi antara samar dan dengungnya itu dia seimbang. Nah, jadi dibaca wal ang, jangan wal ang ketebalan. Nah, itu ketinggian dengungnya, tapi dia seimbang samar dan dengung. Wal anfusi wat thamarat. Nah, kemudian ro dibaca tebal, dibaca tafkhim karena dia berharokat fathah. Kemudian ro dibaca panjang. Nah, perhatikan tanda mad yang di bawah itu yang 1, 2 sampai 4. Fokus yang nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ro, di atasnya ada alif kecil, maka huruf ro dibaca panjang. Nah, pada awalnya namanya mad tabi'i, ya kan, tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan. Nah, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. 1, 2, boleh 4, boleh juga 6 harokat. Boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf ta. Huruf ta ini kita sukunkan atau kita matikan. Maka kita baca wathamarot. Jangan samaroti, jangan, tapi wathamarot. Nah, kemudian huruf ta ini sukun. Jadi cara membunyikannya itu seperti ini. Tamarot, rot, rot. Nah, seperti itu. Ada aliran udara atau aliran nafas yang mengiringinya ketika kita melafazkannya. Tamarot. Nah, semacam suara desisan gitu. Karena huruf ta ini salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Wathamarot. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf berbentuk qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maknanya itu kita berwakaf di sini atau berhenti di sini itu lebih utama, lebih disarankan daripada kita wasolkan. Nah, berhenti wathamarat, nah, itu lebih utama. Kalau misalkan kita wasolkan wathamarati wabasyiris sabirin, itu juga tidak apa-apa, tapi lebih utama berwakaf kalau menemukan tanda wakaf yang seperti ini. Kemudian wabasyiris sabirin, ri ini ro dia berharokat kasroh atau memiliki tanda baca kasroh. Baris ke bawah disebut juga dengan harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Kalau baris ke atas disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Kalau huruf ro dia berharokat kasroh, maka dibaca tarkik, dibaca tipis. Wabasyiris sabirin, nah, tipis seperti itu. Kemudian huruf shad dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi tanda mad yang 1 sampai 4. Perhatikan lagi yang nomor 1.
Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf shad, di atasnya ada alif kecil, maka huruf shad dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa basyiris sabirin. Nah, kemudian huruf ra dibaca tipis lagi, dibaca tarkik karena dia berharokat kasrah lagi, maka dibaca tipis. Kemudian huruf ra dipanjangkan, sabirin. Nah, dipanjangkan. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun. Nih huruf ya tanda sukun atau tanda mati itu seperti ini. Kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia berharokat kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan ya sukun seperti ini. Nah, kemudian di belakang huruf ya sukun itu mau huruf apapun itu, asalkan dia berharokat kasroh seperti ini, berbaris ke bawah, maka dia dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita matikan atau kita sukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya bagaimana konsisten? Di sini tadi mad arid li sukun. Kalau di sini baca 2 harokat, maka di sini juga harus dibaca 2 harokat. Kalau di sini dibaca 4, maka di sini juga harus dibaca 4. Jadi harus konsisten seperti itu. Kemudian huruf non kita sukunkan, sabirin. Nah, jangan dibaca sabirina tapi dibaca sabirin. Nah, penjelasannya sama dengan yang ini tadi. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau harus kita matikan. Huruf non ini kan tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan ketika kita berhenti atau berwakaf di huruf tersebut. Sekarang kita baca bersama-sama dari awal. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara semuanya. Kalau misalkan ada yang masih belum dipahami atau masih ngeganjal di dalam hati, silakan komen saja di bawah. Insya Allah kita akan jawab komentar saudara semuanya. Kami doakan semoga saudara semuanya yang belum lancar bisa segera lancar. Kemudian yang belum paham tentang tajwid bisa segera paham tentang tajwid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.